Coba kamu bayangkan, dari banyak rekan kerja aku, mereka banyak perempuan juga. Mereka cantik. Ya aku nggak bilang mereka jelek dan juga nggak bilang mereka cantik. Semua perempuan menurut aku mempunyai keunikan masing-masing. Tapi dari semua keunikan itu, hanya kamu yang paling istimewa menurut aku. Makanya sekarang aku pengen ngelamar kamu. Dan aku nggak mau pacaran sama kamu. Ya mungkin ini terkesan dadakan buat kamu, tapi niat baik dan sesuatu yang baik nggak mau aku tunda lagi, Bu. Tapi semua keputusan ada di kamu. Iya, aku nggak bakal nolak lamaran kamu, Bay. Aku dari dulu emang suka sama kamu, dan setelah ada kesempatan ini aku bakal nolak kamu. Ya itu nggak mungkin. Berarti kamu mau terima aku? Kamu kenapa ngajak aku kesini sih, Fit? Ya, sebenarnya tadi aku mau batalin pertemuan ini, Oh, tapi aku kenapa? takutnya kamu tuh marah-marah sama aku. Soalnya aku sekarang ini mau ada janji sama orang penting di kantor aku. Orang yang sudah memberikan dana dan memberikan kesempatan aku buat sukses. Yes, kayak seperti sekarang ini. Kamu nggak bilang sih, Fit, kan aku juga bisa ngerti. Aku juga nggak seegois itu kok. Ya aku Tapi juga. aku juga hargai ini. Usaha kamu hari ini, makasih ya. Kamu tetap mau jalan sama aku. Terus gimana? Kamu tetap harus ketemu sama orang itu. Dia udah orang yang bantuin kamu sampai kamu jadi kayak gini perusahaannya. Iya, Win. Ya udahlah, gak apa-apa. Ini kan cuma paling 1-2 jam atau enggak aku percepat aja. Soalnya besok peresmian kantor baru aku. Gitu loh. Mungkin ada hal yang harus dibahas tentang masalah besok. Jadi kalau semuanya aku tinggalin kamu di sini dulu sebentar, gak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Aku juga pengen jadi perempuan yang bisa nemenin cowoknya. Kayak gini, aku kan juga nggak bisa terima kayak kamu udah sukses, aku udah terima enaknya aja. Ya aku juga pengen nemenin kamu kayak gini. Ya, Nggak apa-apa. aku bersyukur banget dan aku mau terima kasih banget sama kamu karena kamu udah ngertiin aku dan mau nemenin aku ketika aku merintis. Aku janji ya, nanti habis aku ketemu sama orang yang sudah ngebantu aku bakal ngajak kamu ke tempat yang sangat istimewa dan aku bakal nurutin apapun yang kamu inginkan. Aduh, kamu tuh terbaik banget ya, Fit. Aku tuh beruntung banget bisa pacaran sama orang kayak kamu. Kamu tuh udah baik banget. Kamu udah mapan banget. Aku pantas gak sih buat kamu, Fit? Windy, kamu jangan ngomong seperti itu ya. Malah aku bersyukur punya wanita yang selalu ngertiin aku dalam kondisi apapun. Iya. Soalnya Masa ada sih perempuan yang bisa ngertiin kamu kalau kayak gini? ya, soalnya Win, posisi aku sekarang itu sangat sibuk. Apalagi sekarang aku punya perusahaan baru. Tentunya aku bakal merekrut karyawan baru dan itu bakal menyita waktu aku untuk bersama kamu. Jadi aku berharap kamu tambahin kesabaran kamu dulu ya. Iya. Ih, kamu gitu banget sih. Kamu nganggap aku ini pemarah banget ya? Ya enggak gitu juga, Win. Aku tahu kalau perempuan itu sangat membutuhkan waktu bersama pasangannya. Iya, tapi kamu udah bisa ngasih lebih dari itu sama aku. Kamu masih bukan suamiku, tapi kamu udah mencukupi semua kebutuhan aku. Ya, kan aku bekerja menata masa depan aku untuk nantinya dan sekarang pun untuk wanita yang aku sayangin. Ya, itu termasuk kamu. Kalau semuanya aku gak punya masa depan yang bagus, ya aku takutnya wanita yang
lagi bareng sama aku itu kecewa karena tidak bisa menuruti apa yang bikin dia bahagia. Kamu tuh ngerti banget ya, padahal biasanya orang yang udah sukses tuh biasanya nggak punya tuh sifat-sifat kayak gitu. Ya itu kan sebagian orang, nggak semua pengusaha itu seperti itu pemikirannya, Win. Iya, aku yakin dari 1000 orang pengusaha, kamu salah satu orang yang masih tetap sama pendirian kamu. Udahlah jangan seperti itu, aku jadi mau terbang nih. Bisa aja. Ya Tapi udah. ini kapan kamu ketemunya? Kamu mau ke kantor ya? Iya, tadi aku berangkat dari kantor, berhubung karena mau ketemu sama kamu, ya aku kesini nemuin kamu dulu. Kamu Gak jadi apa-apa. buang-buang waktu nih sama aku. Nggak apa-apa. Lain kali kamu tuh juga nggak gitulah. Aku juga bisa ngerti kok. Kamu bilang aja kalau kamu nggak bisa jalan sama aku. Iya, Kan kamu udah kasih aku 10 juta kemarin. iya. Aku juga harus ngerti lah. Masa aku udah dapet enaknya masih nggak mau ngerti? Lain kali Aku bukan anak gak, kecil. lain kali aku gak bakal seperti ini lagi. Aku gak akan bikin nunggu pacar aku dan masa depan aku di tempat umum seperti ini. Sebenarnya aku takut Papa. ninggalin kamu di sini, Min. Aku takutnya ada laki-laki yang lebih mapan daripada aku menggoda wanita yang aku sayang. Gak mungkin, Fit. Lagian emang gak ada yang lebih mapan dari kamu. Udah, kamu berangkat aja sekarang. Ya udah, Aku mau nungguin di sini. aku janji aku bakal percepat supaya aku bisa bersama kamu. Ya, Ya, hati-hati ya. kamu yang hati-hati. Ini tumben-tumbenan Arif. Dia ngajak aku ketemu. Ada apa ya? Kayaknya ini urusan kerjaan deh. Kalau bukan urusan kerjaan, Arif nggak kira ngajak ketemu sekarang juga. Mana aku lagi ada janji lagi kan? Ya mungkin juga janji aku sama Putri aku tunda lagi. Kemarin aku juga udah jadi. Kemarin lusa aku juga udah ada kerjaan. Kalau sekarang sampai nggak jadi lagi, aku takut Putri malah marah sama aku. Arif, dia emang serba dadakan. Pak Bayu, Arif, udah lama di sini? aku baru nyampe juga kok. Duduk, Rif. Oh ya, Rif. Ada apa ya, Rif? Kamu ngajak ketemu dadakan kayak gini? Kayaknya penting banget. Apa urusan kerjaan? Bukannya kemarin saya udah ngasih tahu Pak Bayu kalau misalkan hari ini kita bakal ketemu sama seorang yang sekarang bisnisnya udah maju, udah baik dan berkembang ya karena bantuan Mas Bayu. Astaga. Iya, Rif. Aku lupa, Rif. Soalnya kemarin aku ketemu sama beberapa orang. Gimana ya, Rif? Sekarang dia di mana? Sekarang ya dia ada di sini Mas, tapi kayaknya dia bakal langsung ke kantor yang baru ya, yang udah Pak Bayu buatin buat dia. Iya, aku lupa, Rif. Katanya sekalian mau peresmian gitu, makanya Pak Bayu diundang datang ke sana. Gini aja deh, Rif. Untuk peresmiannya, aku sebenarnya kemarin juga kan kamu kasih tahu, cuman ketemu biasa aja mau ngobrol, dan untuk peresmiannya kan masih besok. Gini aja deh, sekarang aku nih lagi ada janji sama seseorang, Rif. Jadi ini urusan masa depan. Kemarin lusa aku keluar kota bareng sama kamu. Kemarin juga aku ketemu sama 4 orang, termasuk terakhir sama kamu kan. Sekarang kalau misalkan aku nggak jadi lagi, aku khawatir dia bakalan marah sama aku, Rif. Aku harus meluangkan waktu, apalagi ini nggak terlalu urgent juga. Kalau emang butuh ketemu sekarang, mending bentar lagi kamu ke kantor itu ya, kamu temui orang itu, dan setelah itu ajak dia ke sini, kita ketemu di sini aja. Oh iya, nanti saya bakal datang ke kantornya terus bilang ya lebih baik ketemu di sini aja daripada ntar malah nggak jadi, kayaknya takutnya orang itu kecewa. Arif, ada telepon. Halo, assalamualaikum. Oh iya, aku udah di sini kok. Ya udah, aku tunggu ya.
Ya, assalamualaikum. Nah, nih Rif, bayangkan kalau misalkan ini gagal lagi, sedangkan dia udah datang ke sini, dia juga udah nggak dia udah nggak kerja, dia ambil cuti, cuman buat ketemu sama aku. Gimana coba perasaannya Rif? Kalau perempuan kita biarkan seperti itu. Kamu paham kan? Aku bukan bermaksud gak profesional, tapi ya ini urusan masa depan Rif. Jadi rencanaku, aku pengen ngelamar dia di sini Rif. Dan setelah itu, nah kebetulan besok kan peresmian kantor itu, aku bakalan bawa dia. Gitu maksud aku Rif. Kalau emang niatan Mbak Wei udah kayak gitu, ya biar saya nanti temuin orang itu. Sekalian biar ketemu di sini aja. Sekalian refreshing juga. Udah suntuk banget beberapa hari ini nggak pernah keluar kantor. Iya itu makanya Rif. Lagian aku juga kantornya sebelah mana Rif? Oh, di belakang stadion itu bukan? Iya benar di sana. Dan kebetulan baru seminggu yang lalu udah rampung dan semuanya udah lengkap, fasilitasnya sudah terisi penuh dan kita tinggal beroperasi aja. Iya Rif, soalnya aku kan bangun beberapa perusahaan di tahun ini, jadi aku lupa juga. Terus ini juga Rif, itu kan rekan kerja kamu yang mengenalkan sama aku, dan aku harap kamu tetap pantau dia. Meskipun dia udah aku bantu, tetapi kan perusahaan itu masih tetap milik aku. Cuman dia yang ngelola, sama seperti kamu. Jadi aku harap kamu juga bertanggung jawab ya Rif, atas orang itu. Iya. Kamu bilang kinerjanya juga bagus, dia profesional banget. Iya. Saya nggak mungkin salah orang lah, soalnya ya udah dilihat beberapa belakangan ini kinerjanya juga bagus dan ya saya bersyukur bisa ngenalin orang itu sama Pak Bayu dan Pak Bayu bisa mengembangkan bisnisnya dan juga itu bermanfaat juga untuk orang banyak sih. Ya, kita juga bisa buka peluang kerja untuk orang-orang yang masih belum dapat kerjaan. Ya udah kalau kayak gitu, berarti nanti aku bakalan tunggu di sekitaran sini ya Rif. Soalnya kan aku juga harus prioritaskan orang yang udah janjian sama aku duluan. Ya udah kalau gitu Pak Bayu bisa nemuin orang tersebut, nanti saya bakal langsung ke nemuin orang yang saya maksud di kantornya. Udah kalau kayak gitu. Nah itu saya tinggal dulu mas Bayu. Ya Rif. Kenapa aku bisa lupa ya kalau misalkan aku udah janji? Tapi aku harus tetap gimana caranya bisa ketemu dengan dua-duanya. Kerjaan aku berjalan terus Putri juga nggak kecewa. Tapi Putri bilang udah di parkiran, kenapa dia masih belum datang ya? Nah, nanti Udah dari tadi. ya lumayan, mungkin sekitar 10 menit yang lalu. Kirain hari ini kamu nggak bakal jadi lagi ketemu sama aku. Soalnya udah beberapa kali nih ya, aku ambil cuti kerja, tapi kamu selalu ngebatalin. Iya, aku minta maaf Put. Karena kemarin itu bener-bener mendesak banget dan harus aku selesaikan juga. Sebenarnya Put, aku jujur sama kamu, hari ini aku ada janji juga sama orang dan aku lupa Put. Makanya aku minta orang itu datang ke sini aja. Baik, kenapa sih kalau kamu setiap mau ketemu sama aku, kamu selalu sibuk aja terus? Emang kamu nggak ada kesempatan ya buat ketemu sama aku sehari aja? Hari ini kan aku udah sempatin buat ketemu sama kamu. Gini ya Put, aku pasti tahu sama kamu. Aku kerja banting tulang dan jarang banget ada waktu buat ketemu sama kamu. Ini bukan untuk aku sendiri, tapi nanti juga untuk calon istri aku juga. Dan untungnya ya, hari ini kamu nempatin janji kamu. Kalau enggak, aku nggak bakal mau ngabarin kamu lagi. Kamu kenapa jadi ngambek kayak gini sih Put? Kita udah seminggu nggak ketemu loh, Bay. Lebih dari seminggu malah, tapi kamu berasa biasa aja sama aku. Aku kan ngerasa bersalah banget sama kamu, makanya sekarang aku sempetin. Lagian nih Put, aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Jadi aku mau ngomong lewat telepon, kayaknya ini omongan yang penting dan untuk masa depan aku. Jangan-jangan kamu mau ninggalin aku keluar kota lagi ya?
Enggak kok Put. Jadi gini, aku dekat sama kamu ini udah lama. Dan aku juga udah cukup mengenal kamu mungkin lebih dari orang lain. Kamu juga udah kenal sama aku dan tahu segala kesibukan aku. Dari perempuan sebelumnya yang pernah kenal sama aku, mungkin cuman kamu yang betah sama aku Put. Meskipun kita nggak ada hubungan apapun. Dan maka dari itu, setelah aku pikir-pikir dan jujur dari hati Put, sebenarnya selama ini aku suka sama kamu Put. Dan aku ada perasaan sama kamu. Gak tau kenapa setiap aku ketemu sama kamu, aku yakin banget kalau kamu itu jodoh aku Put. Ya, aku sekarang mau nanya perasaan kamu sama aku. Dari semenjak kamu kenal sama aku, apa kamu juga ngerasain hal yang sama kayak aku? Atau bahkan kamu cuma tetap nanggap aku sebagai teman atau sahabat kamu? Aku sama kayak kamu, Bay. Aku juga suka sama kamu. Malah lebih dulu aku yang sayang sama kamu kayaknya deh. Put, kamu kan baru ngerespon aku akhir-akhir ini. Sebelum itu aku yang mati-matian buat deketin kamu. Kamu masih mau bilang kamu yang sayang duluan sama aku. Iya kan, aku waktu itu gengsi aja, Bay. Kamu juga waktu itu masih ada yang deketin. Put, yang penting kan aku nggak merespon mereka. Yang aku respon cuma satu perempuan Put. Ya memang aku bukan laki-laki yang istimewa, tapi nggak sembarangan perempuan yang bisa genggam dengan aku Put. Gak usah lebay. Aku nggak lebay, tapi itu emang kenyataannya. Coba kamu bayangkan, dari banyak rekan kerja aku, mereka banyak perempuan juga. Mereka cantik. Ya aku nggak bilang mereka jelek dan juga nggak bilang mereka cantik. Semua perempuan menurut aku mempunyai keunikan masing-masing. Tapi dari semua keunikan itu, hanya kamu yang paling istimewa menurut aku. Makanya sekarang aku pengen melamar kamu. Dan aku nggak mau pacaran sama kamu. Ya mungkin ini terkesan dadakan buat kamu, tapi niat baik dan sesuatu yang baik nggak mau aku tunda lagi Put. Tapi semua keputusan ada dari kamu. Iya, aku nggak bakal nolak lamaran kamu, Bay. Aku dari dulu emang suka sama kamu, dan setelah ada kesempatan ini aku bakal nolak kamu. Ya itu nggak mungkin. Berarti kamu mau terima aku? Ya udah, kalau kayak gitu, aku bakalan kasih tahu sama orang tua aku nanti malam. Karena sebelum aku ketemu sama kamu, aku udah izin sama orang tua aku untuk melamar kamu Put. Dan setelah itu, orang tua aku yang bakalan langsung datang ke rumah kamu buat melamar ke orang tua kamu. Tapi orang tua kamu setuju kan sama aku? Ya setuju banget dong Put. Kalau dia nggak setuju, ngapain dia cepet-cepet ngedesak aku buat segera melamar kamu? Karena satu-satunya perempuan yang aku kenalin sama orang tua aku itu nggak ada lagi selain kamu. Meskipun dari sebelum-sebelumnya aku kenal sama perempuan lain Put. Dan orang tua aku ini paham banget sama aku. Selama ini nggak ada yang bisa ganggu kerjaan aku Put. Dan cuma satu yang bisa gangguin kerjaan aku itu cuma kamu. Itu artinya pekerjaan aku gak jauh lebih penting daripada kamu Put. Itu bukti kalau misalkan aku emang serius sama kamu. Ya, aku percaya sama kamu. Jadi nanti malam kamu harus ke rumah aku buat ngobrol sama orang tua aku. Ya aku bakalan datang sama orang tua aku juga. Dan gini juga, besok mungkin nggak tahu lagi, aku masih mau ketemu sama rekan kerja aku lagi. Besok ada peresmian kantor baru, dan itu udah jadi tanggung jawab orang yang aku percayakan itu Put. Aku diundang ke sana dan aku pengen kamu juga ikut sebagai calon istri aku, biar semua orang juga tahu kalau aku udah ada yang punya. Tapi jam berapa, Bay? Mungkin jam 10 pagi. Aku bisa. Padahal cuti kamu hari ini terakhir ya. Gak apa-apa, demi kamu apapun bisa, Bay. Iya sih Put. Coba deh kamu lihat di depan kita Put, kakek nenek itu, dia pasti sudah
berkali-kali saling memaafkan dan mereka tetap bertahan sampai sekarang, dan aku pengen selamanya kita kayak gitu, Vin. Ya udah, gini aja. Aku beliin kamu minum. Kamu tunggu di sini, kamu duduk. Aku ngeliat juga, kayaknya kamu haus, Bu. Tapi nggak boleh lama-lama ya. Ya aku cuma sebentar kok. Bentar deh, kamu beli minum atau mau ketemu sama orang lain? Enggak kok, aku mau beli minum aja. Aku beliin kamu minum. Habis itu aku langsung balik ke sini. Iya udah. Tunggu bentar ya. Mana sih David, lama banget. Harus kemana lagi ya? Aduh. Ih, ternyata kamu, Bay. Biasa ya, orang miskin emang suka cari perhatian. Ngapain sih kamu di sini, Bay? Aku tuh udah gak mau lagi ketemu sama kamu, Bay. Kamu kenapa sih, Win, jadi perempuan kasar banget? Kamu yang salah, Bay. Ya aku minta maaf, aku nggak fokus tadi, Win. Aku lagi lihat HP. Jalan main HP. Ya udah, gini aja deh. Aku minta maaf sama kamu. Udah selesai kan? Maaf. Tapi aku cuma ngingetin, Win. Kamu jangan kasar ya. Kamu yang ngajarin aku kayak gini. Nggak pernah aku ngajarin kamu kasar, Win. Kapan aku pernah? Kamu bikin aku kesel terus. Sampai sekarang nih, kamu bikin aku kesel. Ih, kamu ngapain sih Bay ada di sini, Bay? Ini tempat. Aku tuh lagi jalan sama pacar aku, Bay. Kamu ngapain ada di sini? Aku tuh malu banget yang kenalin kamu sama semua orang kalau kamu tuh mantan aku. Kenalin? Emang aku tadi kenalin sama kamu? Ya aku malu banget kalau aku punya mantan kayak kamu. Ya anggap aja kita nggak pernah ada hubungan apapun. Ya harusnya aku yang ngomong kayak gitu sama Ya kamu, udah Bay. selesai kan? Terus apa Ngeselin masalah? banget sih kamu, Bay. Kamu tuh ngeselin banget, tahu nggak? Aku nggak tahu ya, kamu ada masalah apa sama aku? Kamu nanya, kamu lihat nih penampilan kamu, aku tuh ngaca, Bay. Kamu udah kaos kayak gini, kamu tuh gak mencerminkan kalau kamu tuh orang sukses. Kalau kamu tuh malu-maluin emang dari dulu. Kamu nggak tahu sama pacar aku, dia tuh udah sukses banget, Bay. Jauh banget sama kamu, Bay. Terus kamu kayak gini, bayangin malunya aku gimana coba. Oke deh, terserah kamu. Terserah. Aku juga nggak nanya kamu kesini bareng sama pacar kamu atau siapa. Itu bukan Sama urusan. pacar aku. Bukan urusan aku, dan aku juga nggak mau tahu. Kenapa? Ya ngapain? Apa manfaatnya buat aku? Nggak ada. Ya udah, aku ngasih tahu aja. Kamu malu ya? Minder ya? Aduh, kamu lucu banget ya, Bi. Atau Aku jangan-jangan emang lucu dari dulu, Bay. kamu yang nggak bisa move on dari aku ya? Dih. Sorry ya. Sampai mati pun aku nggak bakal suka sama orang miskin kayak kamu, Bay. Pacar aku sekarang jauh lebih tajir daripada kamu, Bay. Dia tuh punya perusahaan baru. Kamu tuh sama dia ibarat langit sama bumi, Bay. Jauh banget, gak level, tahu nggak? Ya udah deh, terserah kamu. Aku juga nggak nanya kok. Terserah. Ya apa urusannya sama aku, dan apa manfaatnya kamu ngomong sama aku, Win? Kamu tuh harusnya malu ya, Bay. Aku tahu sebenarnya mungkin kamu malu, cuman kamu tuh nutup-nutupin aja sama aku, ya kan? Gini ya, Win, aku kasih tahu nih sama kamu. Kita udah putus lama banget. Kamu Iya. punya kehidupan sendiri, dan aku juga punya kehidupan sendiri. Kita masing-masing, nggak perlu menjelaskan apapun. Ya aku juga tahu, Bay. Aku juga nggak pengen tuh ketemu sama kamu. Terus ngapain kamu harus ada di tempat ini, Bay? Percuma ya, Atau Win. jangan-jangan kamu kerja di sini? Selama ini kamu nggak pernah tahu tentang kehidupan aku, dan aku Ya nggak iya, pernah ngasih tahu sama kamu. Iya kan nggak penting. Ya karena aku nganggap kamu juga orang nggak penting, makanya aku nggak pernah. Iya, sering banget sih kamu, Bay. Ya, makanya aku nggak pernah ngasih tahu apapun sama kamu. Ya ngapain juga kamu kasih tahu apapun sama aku? Lagian aku juga nggak dikasih tahu sama kamu. Aku udah tahu, Bay, kalau kamu tuh miskin banget. Aduh, aku mimpi apa ya semalam bisa ketemu lagi sama kamu. Aku yang mimpi buruk semalam, Bay, bisa ketemu sama kamu. Jangan mentang-mentang ya, pacar kamu sekarang kata kamu tajir banget, Bang iya, kamu bisa sombong. Belum Bang tentu, iya. kamu belum tentu dinikahin, Win. Gak ada orang yang lebih tajir daripada pacar aku, Bay. Apalagi kamu. Ih. Kayaknya aku buang-buang waktu deh di sini dari tadi. Iya, emang pengangguran kayak kamu ngapain? Langsung aja cari keributan sama cari perhatian kayak tadi kan? Nabrak cewek, sengaja kamu modus aja ya? Ih, Kenapa sih, Win? Kamu selalu suka merendahkan orang lain? Win? enggak, emang kamu aja yang rendahan. Kamu nggak pernah bisa jaga omongan kamu, Win. Kamu yang ngajarin.
Nggak pernah aku ngomong. Kamu yang bikin aku kesel. Aku bisa jadi perempuan yang lembut kok. Kamu aja orang paling ngeselin di dunia ini. Udah sana pergi. Seharusnya Aku gak mau ya deket-deket sama orang kayak kamu. Malu. kamu deket-deket tapi kamu ngomong deket-deket. Udah sana. Jangan deket-deket. Kamu ke sebelah sana. Kenapa sih harus ketemu sama orang itu? Mana sih David? Kita beruntung banget ya Fit ya, kita bisa dipertemukan sama orang yang baik hati banget, dan ya gara-gara beliau sekarang kita ada di posisi seperti ini gitu. Bener banget Pak Arif. Dan saya sangat berterima kasih sama Bos Pak Arif karena selama ini yang ngebimbing saya membangun perusahaan sampai saya diberikan modal untuk membangun perusahaan saya yang baru ini Pak Ya Arif. kalau misalkan saya nggak tahu sama kepribadian kamu, aku nggak mungkin Fit kenalin kamu sama orang yang udah berjasa banget sama hidup aku Fit. Kamu tahu sendiri kan gimana hidup aku dulunya, nggak jauh beda sama kamu Fit. Tapi setelah ketemu sama orang ini Fit, kita lihat perbedaannya seperti apa. Iya, aku juga berterima kasih sama kamu Pak Arif. Tanpa bantuan Pak Arif, saya nggak bakal ketemu sama orang yang sukses, orang yang bikin merubah hidup saya Pak Arif. Dan sekarang akhirnya kamu udah pegang kantor sendiri. Pak Bayu. Ya. Aku minta maaf ya Rif, juga sama kamu Fit, karena aku nggak bisa langsung datang ke kantor kamu. Soalnya aku lagi ada janji di sini. Jadi gimana? Ya rencananya tadi pengennya Mas Bayu ke sana untuk lihat persiapan untuk acara besok kita, acara ya peresmian kantor yang bakal dipegang sama David. Tapi berhubung Pak Bayu punya kepentingan lain, ya untungnya Pak David mau datang ke sini, soalnya tadi dia sibuk banget ngurusin anak buahnya kayak gitu. Sebenarnya tadi saya sudah menyambut besar-besaran kedatangan Pak Bayu di perusahaan baru saya Pak, bersama karyawan saya Pak. Tapi berhubung Pak Bayu pindah lokasi mau ketemu di sini, jadi saya mohon maaf Pak, tidak bisa menyambut Pak Bayu dengan baik. Ya nggak apa-apa Fit, lagian ini salah aku juga. Aku lupa kalau misalkan kemarin aku ditelepon sama Arif, aku ketemu sama Arif dan juga dikasih tahu kalau aku ada janji sama kamu. Tapi sekali lagi aku harus kasih tahu sama kamu, aku barusan lagi melamar calon istri aku. Wah, Jadi rencananya besok aku juga bakalan bawa dia untuk ke acara peresmian di kantor kamu. siap Pak. Dan juga begini Fit, kamu juga harus tahu, Arif juga sama aku, dia itu orang kepercayaan aku. Kamu kebetulan ada kerjaan sama Arif waktu itu, dan Arif yang merekomendasikan kamu sama aku. Bener Aku Pak. harap dengan tanggung jawab kamu yang baru itu, kamu benar-benar bisa dipercaya. Aku nggak peduli untuk masalah kerjaan kamu, itu mungkin kamu yang lebih tahu. Semakin kamu pinter mengelola perusahaan itu, maka uang akan jadi milik kamu sendiri. Tapi satu hal yang aku ingatkan sama kamu, jujur tentang apapun yang berhubungan dengan perusahaan itu. Dan kalau misalkan ada kendala, kamu bisa hubungin Arif, biar Arif yang bisa ngebantu kamu. Dan untuk acara peresmian, sebenarnya nggak usah terlalu mewah juga, biasa-biasa aja, nggak apa-apa. Yang penting aku datang ke kantor kamu, aku serah terima dengan kamu, udah selesai. Tapi kalau misalkan kamu memang mau bikin acara yang agak sedikit beda, ya udah terserah kamu. Ya, saya berterima kasih banget atas bimbingannya Pak Bayu, dan saya bakal janji sama Pak Bayu, saya bakal menggunakan seluruh pikiran saya untuk membangun dan mengembangkan perusahaan yang sudah dipercaya sama saya Pak. Kalau masalah pembukaan perusahaan baru itu, saya harap Pak Bayu berkenan untuk memotong kita Pak. Udah. Besok jam 10 aku bakalan ada di lokasi. Iya Pak. Ya, aku minta tolong karyawan kamu ya jangan terlalu formal juga. Biasa aja, mereka kerja seperti biasa, kan peresmiannya juga cuma sebentar kok. Biar nggak ganggu kerjaan mereka juga. Siap Pak. Ya udah, kalau kayak gitu Fit, sekarang aku mau lagi dulu ya sama calon istri aku. Dan Mau kamu udah selesai juga kan sama Arif? sudah Pak. Kamu ikut aku. Saya mohon maaf nih Pak, kalau semuanya Pak Bayu butuh kita berdua tentang pernikahan, Pak Bayu serahkan sama kita Pak. Ya udah, gini aja.
Nanti aku bakalan ceritain ke Arif, dan kalau misalkan Arif butuh bantuan kamu, dia langsung hubungi kamu. Siap Pak. Udah, pokoknya gitu, aku duluan ya. Iya Pak. Makasih banget Pak. Fit ya, duluan ya. Iya. Saya bersyukur banget ketemu sama orang yang baik seperti beliau. Udah aku ketemu sama pacar aku aja. Mana sih David lama Sebaiknya mending banget. saya langsung ke kantor aja. Saya malu ketemu sama calon istri. Ngapain sih aku ketemu sama kamu lagi, Bay? Mbak, mohon maaf ya. Kok Mbak tiba-tiba ngomongnya kasar banget ya? Iya, dia kan miskin. Mbak ini bisa bicara dengan baik nggak? Apaan sih? Mbak ini ngomong sama bos saya. Bos apaan sih? Bos kamu bilang. Mbak, Bos. saya ini sangat menghormati wanita ya. Udah deh. Tapi Aku tuh gak percaya ya. Jangan-jangan kamu emang sama miskin ya sama dia. Udah deh, Stres ya kalian berdua. Aku bos di sini. kamu nggak perlu jelasin apapun sama perempuan ini. Lagian dia juga udah nggak penting. Ya, kita orang yang punya win. Kita Iya. nggak selevel sama kamu, makanya kita nggak perlu ngomong apapun sama kamu. Tahu kamu baik. Udah deh, kamu diem aja. Kamu tuh siapa sih? Oke. Kita percuma mau jelasin sama orang ini. Dia benci banget sama aku, dan aku nggak tahu alasannya apa. Iya nggak? Dia itu Tapi mantan aku. Ngomongnya udah Udah, kayak udah. nggak di sekolah Win, aja. Dibilang gak usah dikenalin. Ih, aku tuh malu banget ya. Iya. Win, sebelum kesabaran aku habis, mending kamu pergi dari sini sekarang. Ya kamu aja lah yang pergi, ngapain? Kamu mau nyari duit di sini, mau ngapain? Bos, Aku nggak tahu ya, bos. Apa yang ada dalam pikiran kamu sampai kamu nggak punya etika sama sekali gitu. Etika, ngapain pakai etika sama kamu, Bay? Mbak, minimal sekolah yang tinggi Mbak, agar bisa jaga Apaan sih, tutur kamu katanya. ngeselin banget ya ngomongnya. Aku juga gak minta diajarin sama kamu. Udah deh, Rif. Pengen saya gampar nih Mas. Kalau misalkan Udah, pergi aja gak kalian berdua dari sini? udah deh, mending kita pergi aja, Rif. Iya, Daripada kita ladenin, aku udah gak ada urusan sama kamu. aku ya yang bilang gitu sama Udah, kamu. Mbak, mending tuh ngomong sama pohon tuh Mbak. Nih pohon besar. Kamu Ngomong juga aja sama ngeselin. ini. Siapa sih? Ih, mereka pikir aku gila apa? Hah? David kemana sih? Itu dia Windy. Win, Fit, lama banget sih kamu. muka kamu kenapa kok nyemberut seperti itu? Hah? Iya, tadi aku tuh ketemu sama mantan pacar aku. Terus? Aku pernah ceritain nggak sama kamu? Yang miskin banget. Terus diapain kamu? Pokoknya dia tuh bikin aku kesel banget siapa hari ini, Fit. Tadi kan aku udah bilang kalau ada orang yang macem-macem sama kamu langsung telepon aku. Ya kan kamu juga masih kerja, aku nggak bisa ngomongin kamu lah. Sekarang Tapi aku orangnya masih di mana? nggak terima. Dia tuh tadi nganggep aku kayak orang nggak jelas, kayak orang sinting semua. Hah? Kamu nggak terima kan ceweknya digituin? Selama ini aku gak pernah melakukan seperti itu sama kamu. Dan ada orang yang mau meremehkan kamu dan Meremehkan aku banget. merendah. Dia nggak tahu aja sama kamu. Ini gak bisa dibiarin nih. Aku bakal ngasih pelajaran sama orang yang sudah ngeremehin kamu. Supaya orang tersebut tahu kalau kamu udah punya pacar yang berpengaruh di kota ini. Iya, dia harus tahu. Kayaknya cuma gara-gara aku tuh omong kosong aja menurut dia, padahal aku tuh udah ngenalin kamu, udah pamer-pamerin kamu, tapi kayak ya udah kayak lewat aja gitu di kupingnya. Apalagi ada temennya lagi yang paling ngeselin daripada si mantan aku itu. Ya udah, aku mau minta maaf sama kamu karena udah bikin kamu menunggu di sini sehingga terjadi yang tidak diinginkan sama kamu. Ya, Iya, lain kali aku nggak mau nungguinnya, kamu juga lama banget, panas banget, terus aku ketemu sama orang-orang kayak tadi. ya udah. Ini terakhir kali kamu diremehin sama orang. Ya, aku gak bakal biarin kamu diremehin lagi, apalagi di tempat umum. Dan sekarang orang yang ngeremehin kamu itu di mana? Ya aku nggak tahu, tapi aku berharap kita membalas mereka berdua. Mendingan sekarang kita cari orang tersebut. Ya, Ya pasti nggak ketemu lah. aku ingin ngasih pelajaran sama dia. Ya udah, Larinya kemana tadi? sana. Ya udah, kita cari sampai dapat. Kalau perlu Iya. aku bakal nyuruh Iya, anak buah aku buat. Gak usah kayak gitu, udah nggak apa-apa. Ini nggak Aku bisa nggak pengen. Kamu kan sekarang lagi pusing-pusingnya mikirin perusahaan kamu yang baru. Aku nggak mau kamu emosi cuma gara-gara hal sepele kayak gini. Udah, urusan ini diurusin nanti aja belakangan. Pasti ketemu lagi kok. Lagian kayaknya itu mantan aku berkeliaran di sini deh. Aku udah muter 2 kali di sini ketemu sama dia lagi. Iya kan? Pasti kalau kita kesini lagi ketemu lagi sama dia. Kamu tenang aja. Ini nggak bisa dibiarin, Min. Ya, orang yang
menjadi masa depan aku diremehin ya, aku gak terima. Karena kamu dan perusahaan aku itu sama-sama pentingnya. Duh, udah deh, aku jadi lulu nih gara-gara kamu ngomong gitu. Pokoknya Udah, sekarang nggak apa-apa. aku mau cari orang itu sampai ketemu. Udah, usah, aku nggak mau bikin fokus kamu jadi bubar gara-gara masalahnya nih. Mending sekarang kita cari minum dulu. Ayo. Aku mau cari orang itu. Kasih ya. Serius. Lumayan lama. Ada apa sih? Jadi tadi aku masih ketemu sama Arif. Jadi dia lagu aku. Oh gitu. Tapi kamu barusan bilangnya sama aku nggak bakal ketemu sama orang lain, cuman beli air doang. Ya kita kebetulan aja. Jadi sekalian aku selesaikan. Aku minta maaf kalau misalkan sebut nama. Oh ya, tadi aku juga pernah cerita ke Arif waktu kesini. Jadi Arif yang bakalan ngurus untuk masalah pernikahan kita. Ya meskipun aku masih belum ngomong sama orang tua kamu, tapi semuanya kan udah harus aku persiapkan. Jadi ini Rif, calon. Dan besok acara aku juga dibawa Putri buat acara resmian kantor Medan. Ya, bajunya udah ada yang nyiapin nggak? Misalkan belum ada yang nyiapin, ntar saya ngurus sekitar saya untuk datang ke bukit aja. Jadi aku baru ngelamar hari ini, karena udah cerita sama kamu. Otomatis semuanya belum ada persiapan. Jadi aku minta tolong kamu persiapkan semuanya. Jadi kamu mau apa lagi untuk pernikahan kita nantinya atau lamaran yang paling dekat lamaran dulu lah. Kamu mau yang konsep gimana? Kalau masalah konsep, biar nanti aku hubungin kamu lagi ya, Bay. Karena itu kan nggak bisa dadakan milihnya. Nanti aku salah pilih juga nggak bagus. Iya juga sih. Yaudah, kalau kayak gitu, Riz, kamu gimana? Menurut kamu? Ya, Yang dibanding istri aku maksudnya. dibanding yang tadi jutek. Yang tadi, bentar. Yang tadi, maksudnya kamu habis ketemu sama bukan, siapa? Mbak. Tadi ketemu sama itu orang jualan kopi. Marah-marah terus. Iya, apa hubungannya sama saya coba? Ya, Jujur nggak, Bay? Ya, Kamu enggak. ketemu sama siapa barusan? Jadi yang jual kopi itu cantik. Dan Apa? Arif Yang bilang- jual kopi kamu bilang cantik. Yang jual kopi cantik. Aku kasih tahu sama kamu. saya yang bilang. Bukan. Arif yang bilang yang jual kopi itu cantik, dan rencananya Arif mau deketin dia dan bakalan dilamar juga karena dia tuh pengen juga segera nikah. Dia tuh juga belum punya istri. Terus kenapa dibanding-bandingin sama aku coba? Saya yang dimarahin. Tadi jutek banget. Gak bisa deketin orang. Awas ya, sampai kalian ada yang bohong sama aku. Ya udah Arif, mending kamu lanjut Arif daripada kamu marah. Iya. Jadi sebenarnya aku mau jujur sama kamu. Jadi tadi aku nggak sengaja ketemu sama mantan aku dan aku dimarah-marahin Terus dan Arif juga marah. ngapain? Yang nggak ngapa-ngapain, akhirnya aku pergi sama Arif dan aku bilang kalau misalnya aku udah gak ada urusan sama dia. Dia cuma mau pamer sama aku kalau dia punya pacar baru dan kita kan tajir, kan gak ada urusan sama aku. Ya udah, Bentar deh, yakin? aku yakin tuh, dan aku gak pernah bohong sama kamu. Ya udah, kalau kayak gitu sekarang mending kita pergi, kita makan dulu nanti malam karena aku udah lapar. Yuk. Jangan marah ya. Dan aku juga agak sedikit panggil sih soalnya ini masih lahan kosong juga. Tapi kamu jangan malu ya. Malu kenapa? Iya, aku takut kamu malu buat jalan sama aku. Iya enggak lah, Bay. Malah aku bangga bisa datang di acara penting kayak gini bareng sama kamu. Ini lumayan luas ya, Bay. Aku juga nggak nyangka kamu bakal seberuntung ini. Dan juga makanya dua pun. Tapi aku juga nganterin di sini. Ini kan aku cuma memberikan fasilitas untuk orang yang memang mempunyai kemauan untuk bekerja, Put. Jadi aku serahkan semuanya sama ada namanya David, Put. Jadi dia tuh rekan
kerjanya anak buahku yang kemarin, si Arif. Dan Arif itu ngelihat dia tuh punya kemampuan dan kemauan. Akhirnya Arif merekomendasikan sama aku, dan akhirnya aku juga ada sedikit ide untuk membangunkan dia kantor sesuai dengan bidang dia. Jadi aku udah punya orang kepercayaan tuh, 2 orang selain Arif. Nah, ini maksud aku. Kenapa aku jarang banget ada waktu buat kamu. Sebenarnya dari kemarin-kemarin aku mempersiapkan semuanya supaya ketika aku udah nikah sama kamu sebentar lagi, aku udah nggak pusing masalah ekonomi dan aku lebih banyak waktu bareng sama kamu. Jadi gitu maksud aku. Aku juga bangga sama kamu. Kamu pekerja keras, kamu juga bertanggung jawab. Dan aku beruntung banget aku bisa dimilikin laki-laki kayak kamu. Oh jangan gitu Put, aku jadi malu kalau kayak gini. Ya, Serius kamu malu? ya aku malu Put kalau dipuji sama kamu, tapi kalau dipuji sama perempuan lain, aku malah biasa aja. Perempuan lain pernah muji kamu selain aku? Jawab. Maksud aku, Jawab aku baik. mereka bukan muji sih, tapi sekedar kagum aja. Karena kan aku juga masih muda Put, aku masih umur 25 tahun. Terus menurut kamu itu hal biasa? Ya enggak, maksud mereka itu Kamu Karena seneng ya karena kamu dipuji-puji sama banyak wanita? kayaknya kamu Ya udah sayang, kita masuk aja. kamu sayang banget ya sama aku. Sampai hal yang sekecil ini aja kamu cemburu banget. Tapi tenang, aku udah kenalin kok dari jauh-jauh hari sebelum aku ngelamar kamu kemarin. Aku udah bilang kalau misalkan aku udah punya pacar itu kamu, meskipun aku belum pernah nyatain perasaan sama kamu. Jadi mereka ada batasan sama aku. Mereka juga takut sama kamu. Awas ya kamu bohong sama aku. Ya aku janji. Ya udah, ayo. Kamu nggak mau pegang sama aku? Ya udah. Win, Ya? bentar lagi orang yang udah ngebantu aku bakal gue kita. Ini adalah momen yang sangat penting dalam hidup aku. Iya, aku jadi seneng banget tau lihat kamu kayak gini. Dan Tapi aku juga, kenapa sih aku diajak ke acara kamu kayak gini? Aku juga jadi gak enak. ya karena kamu masa depan aku, kamu adalah calon istri aku. Aku bakal ngenalin sama seluruh karyawan aku dan orang yang sudah ngebantu aku. Kamu udah siap? Iya deh, iya siap. Aku minta ya kamu jangan bikin kesalahan ini ya. Selamat pagi Pak David. Pagi. Selamat ya, udah dibukanya kantor baru untuk Pak David. Ya, Yang bantuin kamu dia. ya ini adalah temen aku, orang yang sudah menjadi jembatan untuk aku kenal sama bos Pak Arif. David, dia siapa? Ini adalah pacar aku dan bahkan menjadi istri aku nantinya, Arif. Kenapa Pak? Fit, kamu kok bisa milih wanita seperti ini, Fit? Maksudnya? Aku nggak tahu ya, aku nggak bisa bedain dia itu waras atau nggak, Fit. Kemarin dia udah caci maki aku habis-habisan. Aku bisa jelasin. Dan bukan cuma aku, Fit, yang dia caci maki. Tapi Pak Bayu juga. Ngapain orang ini di sini? Berarti Pak Bayu udah kenal sama Winjep. Aku nggak kenal. Maksudnya gimana sih Fit? Fit, kamu tahu kenapa orang ini Red? Iya. Dia adalah pacar saya sekali. Dia pacar kamu, Fit. Iya. Aku tahu sama pacar kamu. Kamu jaga sama kamu. Dia kemarin ketemu sama aku. Dia ngedorong aku dan ngehina aku dan ngebandingin sama kamu. Dan kamu bisa tanya sama Arif. Ya persis seperti apa yang saya katakan barusan. Win, Kamu peresmian kantor ini bawa orang seperti ini, Fit. Aku minta maaf. Pak, saya minta maaf Pak. Kalau aku bawa calon istri aku, dia nggak pernah cari gara-gara sama aku. Aku minta maaf. Kamu bawa pacar kamu yang jelas-jelas udah cari gara-gara sama aku. Dan aku nggak sudi. Kantor yang aku bangun dengan jerih payah aku sendiri dihadiri sama orang seperti dia. Baik, aku minta Win. maaf. Berarti kamu udah memutarbalikkan fakta. Yang mencari gara-gara itu adalah kamu. Hah? Kamu malah seolah-olah sedih dan kamu teraniaya. Aku udah percaya sama kamu loh. Dan aku berencana untuk menikahi kamu. Tapi kenapa kamu seperti ini sama aku? Aku malu banget sama Pak Bayu selaku orang yang sudah bikin aku mapan. Seharusnya kalau kamu mau cari pacar, kamu tak harus tahu pacar kamu itu tulus nggak sama kamu.
Nih, aku nih contohnya. Kamu bisa tanya sama Arif. Dia nggak pernah ngelihat aku dari segi harta. Malah dia selalu nge-support pekerjaan aku. Dan dia nggak pernah cari gara-gara sama aku. Pacar kamu ini. Pak, saya minta maaf atas kelakuan pacar saya, Pak. Dan saya janji saya bakal mutusin pacar. Kalau itu urusan kamu, Fit. Dan aku nggak mau tahu. Kamu putusin atau enggak, itu terserah kamu. Win, karena sekarang hari penting dan bentar lagi bakal peresmian perusahaan ini. Aku gak mau Pak Bayu itu kecewa. Dan aku minta kamu pergi dan kamu anggap Jangan gitu dong, aku minta maaf sama kamu. mendingan kamu pergi deh. Ya, aku gak mau punya hubungan lagi sama kamu. Pergi. Jadi suaranya aku ceritain sama kamu kemarin. Jadi Arif nggak bohong. Dan untuk orang yang jual kopi itu emang bener Arif. Aku ya sama tahu. Itu semua kerjaan Arif. Dan kamu bisa tanya juga sama Arif. Kalau misalkan aku tuh bener-bener gak ngeladenin orang. Jadi kamu percayakan sama aku. Percaya sama kamu. Tapi kamu jangan ngomong. Soalnya aku nggak bisa ngeliat calon istri aku ini tuh sampai marah-marah. Soalnya dia tuh cepet banget. Cemburu tandanya sayang, Pak. Iya, Pak. Aku nanya sama kamu. Kalau misalkan yang penting kita peresmian kantor ini calon istri aku gimana? Itu sepenuhnya hak Pak Bayu. Siapapun yang mau bertemu kita, silakan. Ini beneran? Ya beneran. Jadi gimana kalau misalkan kamu yang peresmian? Iya, kalau dipaksa sih aku mau aja. Ya aku maksa banget. Iya, aku mau. Tapi aku minta maaf ya, aku bukan bermaksud buat menghancurkan hubungan kamu sama Windy. Seandainya kamu masih mau pacaran pun, aku nggak masalah. Cuman jangan sampai kamu bawa kantor, karena aku nggak mau ada urusan lagi dengan orang. Siapa? Pak Bayu gak usah minta maaf. Dan dia udah berbohong kemarin tentang masalah yang terjadi, Pak. Jadi saya agak sedikit kesal juga, Pak. Soalnya dia bilang sama aku nih orang yang miskin banget, soalnya aku pakai celana pendek dan pakai kaos. Dia selalu melihat seseorang itu dari penampilan. Dan aku juga agak sedikit ragu sebenarnya. Dia pacaran sama kamu, tulus suka sama kamu, atau karena dia tahu kalau sekarang kamu udah mau jadi orang yang terpandang di sini. Mungkin dia sayang cuma karena materi doang, Pak. Saya berterima kasih banget sama Pak Bayu. Berkat kejadian kemarin, saya bisa lepas dari perempuan tersebut. Udah, kalau kayak gitu. Sekarang minggu kita lanjut. Ya kayaknya relasi dan undangan sudah pada ngumpul, tinggal kita nunggu potong pit aja. Benar banget, seluruh kalian sudah siap, Pak. Monggo.